Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, berhasil dan beruntung. Doa saya, harapan saya buat kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore ini, saya dan saudara adalah orang-orang yang berhasil dan beruntung. Jangan sampai dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara kita menjadi orang yang berhasil tetapi tidak beruntung. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, apa maksudnya berhasil dan beruntung? Orang-orang yang berhasil dan beruntung dalam hidup ini adalah orang-orang yang menikmati hidup ini. Karena banyak orang yang berhasil tapi dia tidak beruntung. Artinya saudara, dia tidak bisa menikmati hidup ini. Saudara, kata berhasil dan beruntung, versi saya saudara itu bicara tentang sukses sejati, sukses yang sesungguhnya, sukses yang sebenarnya. Itu adalah arti berhasil dan beruntung. Nah, sore ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dan beruntung. Kita melihat ayatnya dalam kitab Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada 3 kunci saudara bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dan beruntung di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Tapi kita sebagai anak Tuhan mengalami sebuah kepastian yang pasti. Apa kata firman? Yang pertama kuncinya saudara, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini poin yang pertama saudara. Bagaimana saudara hidup ini bisa berhasil dan beruntung ketika kita memperkatakan, mengucapkan firman Tuhan, memperkatakan, mengucapkan kitab Taurat ini saudara. Ini penting buat kita saudara. Bagaimana kita mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Dan itu saudara menjadi gaya hidup buat kehidupan kita. Ada banyak anak Tuhan gak bisa saudara mengucapkan, memperkatakan firman. Kenapa saudara? Karena dia tidak membaca firman Tuhan. Saya ulangi saudara. Kenapa anak-anak Tuhan tidak bisa mengucapkan, memperkatakan firman? Karena dia tidak membaca firman. Hanya orang-orang yang membaca firman yang bisa mengucapkan, memperkatakan firman di dalam kehidupannya. Nah, kita melihat saudara sebagai contoh ayatnya saudara. Di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saya bisa mengucapkan ini saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita sukses berhasil, dan susah payah kita tidak menambahi. Saya bisa mengucapkan firman ini karena saya baru membaca. Karena saya membaca firman. Kalau saya tidak membaca firman, saya tidak bisa memperkatakan, mengucapkan firman itu saudara. Jadi penting buat kita dalam hidup ini setiap hari, kalau kita mau berhasil dan beruntung, poin yang pertama, perkatakan, ucapkan firman Tuhan setiap hari, dan itu menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Nah, saya melihat saudara, contoh yang kedua
Di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya bisa memperkatakan firman ini, bisa mengucapkan firman ini karena saya membaca firman itu, saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya bisa mengucapkan, bisa memperkatakan firman itu karena saya baca. Tetapi saudara, dengar dengan baik, kalau saya tidak membacanya, saya tidak bisa mengucapkan, dan saya tidak pernah tahu bagaimana mengucapkannya, bagaimana memperkatakannya, saudara. Nah, jadi penting, saudara, kalau kita mau berhasil dan beruntung, memperkatakan, mengucapkan firman Tuhan setiap hari, dan itu menjadi gaya hidup kita. Lewat apa? Kita harus komitmen membaca firman setiap hari. Contoh yang ketiga, saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kemarin saya katakan, saudara, saya bisa memperkatakan, mengucapkan firman itu. Kenapa, saudara? Karena saya baca firman itu. Kalau saya tidak baca firman itu, saya tidak pernah tahu. Dan saya tidak mengerti bagaimana mengucapkannya, bagaimana saya memperkatakannya. Saya bisa mengucapkan, saya bisa memperkatakan, karena apa? Saya baca itu firman, saudara. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Artinya, saudara, kita nggak perlu takut dalam hidup ini. Poin contoh yang keempat, di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Allah, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ingat, saudara, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan buat saya dan saudara. Tapi apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, ketertiban, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya bisa mengucapkan, saudara, karena saya baca itu firman. Nah, saudara, ini poin yang pertama yang kita perlu ingat. Bagaimana kalau kita mau berhasil dan beruntung dalam hidup ini? Poin yang pertama, ketika kita memperkatakan, mengucapkan firman Tuhan setiap hari, dan itu menjadi gaya hidup buat kita. Saya percaya, saudara, hidup kita pasti berhasil dan beruntung. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita melihat dikatakan apa, saudara? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara, firman yang kita baca, yang kita ucapkan, itu akan menjadi sangat luar biasa ketika kita mulai pikirkan, ketika kita mulai renungkan. Persoalan masalahnya, saudara, apa yang hari-hari ini sedang kita pikirkan? Apa yang hari-hari sedang kita renungkan? Jangan sampai, saudara, hari-hari ini kita sedang memikirkan, merenungkan masalah hidup kita, persoalan kita, beban hidup kita. Dan itu pasti membuat kita akan semakin takut, semakin khawatir, semakin bingung. Tapi mari, saudara, hari-hari ini kita mau isi pikiran kita, hati kita, hidup kita dengan firman. Makanya kita mulai pikirkan firman, renungkan firman. Pikirkan, renungkan firman itu siang dan malam. Jangan pikirkan utang-utang kita. Saudara tahu, utang dipikirkan, direnungkan, nggak pernah lunas. Bagaimana utang supaya lunas? Dibayar, saudara. Mari Bapak Ibu, sore ini kita mau belajar, memikirkan, merenungkan firman siang dan malam, saudara. Tadi saya sudah katakan bagaimana kita harus mengucapkan, memperkatakan firman itu. Supaya apa? Supaya kita mengalami janji Tuhan.
Berkat Tuhanlah yang menjadikan aku kaya. Ingat saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan saya dan saudara itu kaya. Susah payah kita tidak pernah menambahi. Saudara, bahwa itulah janji Tuhan buat kita. Kalau kita percaya, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan buat saya dan saudara, tapi roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Nah, itu yang kita pikirkan, itu yang kita renungkan. Sehingga apa? Kita bebas dari ketakutan, kita bebas dari kecemasan. Kenapa? Yang kita pikirkan, kenapa? Yang kita renungkan hanya firman siang dan malam. Ingat saudara, jangan pikirkan masalah hidupmu, beban hidupmu, ketakutanmu. Engkau akan jadi stres, saudara. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami stres. Ia mengalami depresi. Kenapa? Karena pikirannya kosong. Karena pikirannya memikirkan hal-hal yang membuat dia semakin takut, semakin stres, semakin bingung, saudara. Jadi poin yang kedua, Alkitab berkata dengan jelas. Yang pertama, perkatakan firman, ucapkan firman setiap hari, itu menjadi gaya hidup buat hidup kita. Lewat apa? Baca firman. Kita harus komit. Yang kedua, firman yang kita baca, firman yang kita ucapkan, mulai kita renungkan, pikirkan siang dan malam, itu menjadi gaya hidup buat kita, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan apa, saudara? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Firman yang sudah kita baca, firman yang sudah kita ucapkan, firman yang sudah kita perkatakan, firman yang kita pikirkan, firman yang kita renungkan, saudara, itu akan menjadi guidance buat kehidupan kita. Itu yang menjadi arahan, itu yang menjadi petunjuk buat hidup kita. Kita gak perlu susah lagi, saudara. Kita gak perlu bingung lagi. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, yang tidak jelas, yang semua orang bertanya kapan COVID selesai. Tapi kita mengalami sebuah kepastian. Kenapa? Firman Tuhan menjadi guidance-nya. Firman Tuhan menjadi petunjuknya, menjadi arahan, menjadi kompas buat saya dan saudara. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara, ketika saya membawa rombongan Holy Land, saudara, saya nggak perlu pusing sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pembimbing rohani mereka. Kenapa, saudara? Ketika saya ada di Mesir, ketika saya ada di Israel, ketika saya ada di Jordan, setiap negara sudah ada gate lokalnya yang menjadi guidance buat kami, yang mengarahkan kami kemana kami harus pergi. Dan ketika kami tiba di satu lokasi, mereka memberikan penjelasan, menuntun kami, memimpin kami sebagai guidance buat kami. Kami menikmati semua itu, saudara. Kenapa, saudara? Ada gate lokalnya. Bapak Ibu tahu firman Tuhan itu menjadi guidance, petunjuk arahan buat kita. Apapun bisnis kita, pekerjaan kita, pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita, saudara, mari jadikan firman Tuhan itu menjadi guidance buat kehidupan kita setiap hari. Menjadi petunjuk, menjadi arahan, menjadi kompas buat kehidupan kita. Dan membuat kita tidak pusing, tidak khawatir. Ada banyak orang bertanya hari-hari ini, bisnis apa, pekerjaan apa? Tanya pada firman Allah. Minta Tuhan tuntun, pimpin. Saya percaya, saudara, kita akan mengalami yang namanya berhasil dan beruntung. Kita melihat yang terakhir, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu ingat, ketika kita berhasil dan beruntung, bagikanlah keberhasilan dan keberuntungan kita kepada banyak orang. Supaya apa? Hidup kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat prinsip firman Tuhan, saudara. Kita diberkati Tuhan supaya kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya, saudara, ketika hidup kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan pasti semakin memberkati
hidup saya dan saudara. Saudara, mari sore hari ini, biarlah kebenaran firman yang saya boleh bagikan itu menjadi berkat buat kesemua. Ingat saudara, menjadi anak Tuhan yang mengalami janji Tuhan, berhasil dan beruntung. Lewat 3 poin. Yang pertama, perkatakan firman setiap hari. Lewat apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Dan itu menjadi gaya hidup buat kita. Yang kedua, firman yang kita sudah baca, yang kita ucapkan, mari renungkan, pikirkan itu siang dan malam. Menjadi gaya hidup buat kita, menjadi napas hidup buat kita. Jangan lagi pikirkan kesusahan, pikirkan, renungkan firman. Jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Oh, tidak ada saudara. Poin yang ketiga yang terakhir, biarlah kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Jadikan firman Alkitab itu menjadi guidance, menjadi petunjuk arahan dalam hidup kita. Saya percaya saudara, firman akan menuntun hidup kita setiap hari. Ketika kita sungguh percaya dan ketika hidup di dalamnya. Saudara, bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita mau perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.